Baik, mari kita mulai acara kita, kajian Gober. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara Gober dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang telah modern seperti saat ini. Baik, mari kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara Gober atau ngobrol online berkah Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-16 ya. Di 18 karena kajian ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Semoga di Ramadan ini kita diberikan keberkahan dan kekuatan dalam menjalani ibadah. Saya Hafsah Zima selaku MC dan moderator dalam acara Gober akan mendudukan kajian hari ini hingga selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit acara Gober atau ngobrol berkah Ramadan. Acara ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan dengan tema yang berbeda-beda. Tentu saja tema-tema itu akan dibahas oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini juga diadakan oleh Sinergi Amal Kebajikan, yaitu Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, serta didukung oleh Hasanah Tour and Travel. Hasanah Tour and Travel sendiri merupakan brand PT Rizkon Hasanah Mulia yang telah berdiri sejak 7 Mei 2014 dengan moto melayani sepenuh hati. Hasanah Travel akan terus memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi jamaah selama menjalankan ibadah umroh. Hasanah Tour and Travel hadir sebagai mitra dalam merencanakan perjalanan ibadah dan wisata dengan penuh kualitas dan keberkahan. Tidak hanya sebagai penyelenggara perjalanan, Hasanah Tour and Travel juga senantiasa membawa semangat kebaikan dan nilai-nilai Islami dalam setiap perjalanan. Bersama dengan Hasanah Tour and Travel, setiap momen perjalanan bukan hanya menjadi pengalaman wisata, namun juga sarana untuk mendapatkan ketenangan dan mendalamkan iman. Hasanah Tour and Travel menyediakan paket umroh eksklusif dengan fasilitas premium, pemandu yang berpengalaman, dan perjalanan yang nyaman. Segera hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan pastikan umroh Anda menjadi pengalaman yang suci dan berharga. Baik, kita akan masuk ke segmen inti dalam acara ini sesuai dengan tema kajian online hari ini, yaitu fikih nisa sholat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membimbing kita, yaitu Sada Yordanov Faiza. Assalamualaikum Sada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sada, bagaimana kabarnya hari ini? Kita sudah memasuki Ramadan Ya, ke-18 ya, Us? Terima kasih sekali Sada sudah menyempatkan waktunya hadir di acara Gober di kajian hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Sada Yorda. Kepada Sada Yorda, kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habiballah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap pengurus Sinergi Amal Kebajikan, yang kami hormati saudari moderator dan juga segenap peserta kajian online pada siang hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertolabul ilmi pada siang hari ini. Yang mana nanti insya Allah kita akan membahas tentang fikih wanita yang berhubungan dengan sholat, bab sholat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara sholat bagi mustahadoh. Nah, siapakah mustahadoh itu? Mustahadoh adalah seorang wanita yang mengalami atau keluar darah istihadoh.
yang mana sebelumnya kita telah mempelajari ya, ada 3 darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, yaitu darah haid, darah nifas, dan kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Nah, adapun darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita, yang mana keluarnya itu sumbernya dari rahim bagian bawah ya. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan sumber darah istihadah adalah keluar dari rahim bagian bawah, ada yang mengatakan dari rahim bagian luar, atau ada yang mengatakan dari urat rahim ada yang terputus yang kita sebut dengan kata adil atau adir. Ya. Kemudian yang mana darah tersebut tidak memenuhi syarat dari syarat-syarat darah haid dan juga syarat-syarat darah nifas. Kemudian darah istihadah ini kita hukumi sebagai darah najis. Ya. Tetapi darah keluar ini tidak menyebabkan seseorang menjadi berhadas besar, tapi hanya menyebabkan berhadas kecil. Sehingga ketika seorang mustahadoh ingin melaksanakan sholat, maka dia tidak wajib mandi besar, namun hanya wajib hanya diwajibkan untuk berwudu seperti itu ya. Tapi selain wudu, ternyata ada hal-hal penting yang harus dilaksanakan oleh orang yang mustahadoh, yang mengalami istihadoh. Nah, yang pertama yaitu harus melakukan mandi. Nah, untuk yang mandi ini kita lihat dulu keadaan mustahadoh. Apabila dia mandi pertama kali ya sebagai penutup antara haid atau nifas menuju ke istihadoh, maka dia mandi besar terlebih dahulu ya, sebab haid yang sebelumnya atau dari nifas yang sebelumnya. Kemudian untuk hari-hari berikutnya ada yang mengatakan mandi yaitu dengan 1 kali mandi sebelum melaksanakan sholat. Nah, mandi ini dimaksudkan untuk apa? Untuk membersihkan tubuh dari najis yang keluar dari vagina perempuan atau dari rahim, yaitu darah istihadah tersebut. Nah, yang kedua ada yang mengatakan mandinya yaitu 3 kali mandi. Yang pertama yaitu mandi sebelum sholat subuh. Yang kedua, mandi diperuntukkan untuk sebelum sholat duhur dan asar, ya, apabila ingin menjamak. Kemudian yang ketiga yaitu 1 kali mandi untuk sholat maghrib dan juga sholat isya. Jadi yang tadi 1 kali mandi setiap sebelum subuh, sebelum duhur, sebelum asar, sebelum maghrib dan isya. Ya, yang kedua ada yang mengatakan cukup dengan 3 kali mandi, ada yang mengatakan cukup dengan sekali mandi saja dalam 1 hari tersebut. Ya. Ini kita nanti mandinya dengan melihat tanpa memberatkan keadaan si mustahadoh. Ya. Kemudian yang kedua diwajibkan untuk mencuci kemaluannya. Ya, jadi setelah mandi step berikutnya yaitu mencucikan kemaluannya. Kenapa? Karena ketika istihadah ini kan darah terus mengalir, ada yang terus mengalir secara terus-menerus, ada yang mengalir kemudian berhenti, mengalir kemudian berhenti, ada yang jumlahnya sedikit ya, hanya setetes, 2 tetes, kemudian tidak keluar agak lama. Nah, untuk mensucikan maka harus dicuci kemaluannya. Setelah mandi, dicuci kemaluannya, baru ya sisa air bisa kita kita hilangkan menggunakan handuk. Kemudian yang ketiga yaitu menyumbat lubang vagina dengan kapas ya. Kalau dikhawatirkan kapasnya ini akan menempel ke vagina, maka boleh ditutup dengan kain kasang ya. Maaf nih, sudah bisa. Maaf, tadi ada gangguan sedikit. Oke, sudah, Ustazah. Oh, ya.
Kemudian yang ketiga yaitu dengan menyumbat lubang vagina dengan kapas. Nah, menyumbat ini adalah dari vagina itu agak masuk sedikit ya, agak masuk sedikit. Tujuannya apa? Ini untuk menghalangi darah supaya tidak keluar saat sholat. Nah, tetapi dalam penyumbatan vagina ini ya tidak diperuntukkan atau ada pengecualian ya, tidak berlaku. Yang pertama bagi orang yang merasa sakit atau karena mungkin masih belum pernah nikah gitu ya, jadi ketika dimasukkan terasa sakit maka ini tidak dianjurkan. Kemudian yang kedua tidak dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Menurut madhab Syafi'iyah ya, pengikut Imam Syafi'i, ketika puasa seseorang dilarang memasukkan sesuatu kepada lubang yang ada di dalam tubuh, seperti memasukkan cotton bud di telinga tidak diperkenankan, kemudian memasukkan jari ke dalam hidung juga tidak dibenarkan, apalagi memasukkan kapas ke dalam vagina. Maka ketika puasa tidak diperkenankan, jadi ditinggal saja. Kemudian yang keempat, membalut kemaluan dengan kain. Nah, kemungkinan zaman dulu ketika tidak ada pembalut, maka yang dipanjangkan, kemudian ditali ya, diikat di samping pinggang seperti itu. Atau kalau sekarang sudah modern, tinggal memakai min safatunisa atau pembalut yang ditempelkan kepada celana dalam. Nah, yang perlu diingat ketika memakai pembalut ini, apabila sebelum melakukan sholat keluar darah, maka harus diganti, ya. Harus diulangi lagi. Jadi jangan sampai ada darah yang keluar sebelum sholat masuk sholat, yaitu minimal ketika takbir. Jadi sebelum takbir diusahakan jangan sampai darah ini keluar terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisa membatalkan wudhu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu wudhu ya. Jadi setelah membalut kemudian kita melakukan wudhu ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, ini perlu diingat. Wudhunya orang mustahadoh itu tunggu dulu waktu masuknya sholat. Jadi tunggu adzan, ya, karena adzan merupakan tanda masuknya waktu sholat. Jadi kalau misalkan sebelum misalkan kita mau sholat duhur, nah sebelum duhur kita sudah siap-siap mandi dan lain sebagainya, kemudian kita wudhu sebelum masuknya waktu duhur, maka belum masuknya waktu sholat bisa membatalkan wudhu tersebut. Ini khusus bagi yang dalam keadaan istihadah. Kemudian untuk catatan, satu wudhu, ya wudhunya orang mustahadoh itu berlaku untuk sholat wajib hanya satu kali. Jadi kalau ingin sholat duhur harus wudhu sekali, kemudian ingin sholat asar maka harus wudhu sekali lagi. Kemudian satu wudhu untuk beberapa sholat sunnah atau ibadah sunnah yang lain. Kalau untuk yang wajib, satu wudhu berlaku untuk satu sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh digunakan untuk berkali-kali atau untuk menggunakan membaca Al-Quran cukup dengan satu wudhu untuk melakukan amalan sunnah. Kemudian yang keenam, menyegerakan sholat. Jadi kalau sudah wudhu dan melakukan ritual-ritual sebelumnya, ini hendaknya seorang mustahadoh harus mensegerakan melakukan sholat, ya. Kecuali kalau kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sholat, maka dibolehkan untuk menahannya sedikit ya, mengulur waktu sedikit. Contohnya apa? Menunggu sholat berjamaah. Jadi mustahadoh sholat berjamaah boleh. Yang penting ketika menunggu jamaah, dia yakin darahnya tidak akan keluar sebelum sholat dimulai. Kemudian kedua, untuk persiapan sholat, misalkan setelah mandi tadi ingin ganti baju dulu, kemudian memakai mukena, maka ini diperbolehkan. Kemudian ingin sholat jamaah ke masjid misalkan atau ke musola terdekat, maka ini juga dibolehkan karena ini merupakan kepentingan sholat itu sendiri. Yang tidak dibolehkan seperti apa? Ketika sudah mandi, ngobrol dulu sama temannya ya, atau ditinggal masak dulu atau yang lainnya, ini tidak boleh karena bisa membatalkan wudhunya. Kemudian bagaimana jika darah keluar sebelum melakukan sholat? Nah, jika darah keluar sebelum takbir dalam sholat, maka otomatis batal wudhunya.
Jadi seorang mustahadoh harus mengulangi lagi, ya, bukan mengulangi dari mandi ya. Mengulanginya itu cukup dengan membersihkan kemaluannya, mengganti sumbatan kapas tadi, kemudian pembalut dan celana dalamnya. Ya, jadi semuanya harus diganti yang baru. Kemudian jika darah keluar setelah takbir sholat bagaimana? Nah ini rukhsah ya. Apabila karena derasnya darah, yang penting setelah takbir itu sudah masuk waktu sholat kemudian keluar, maka ini dimaafkan. Ya, seperti itu karena sulit untuk dihindari. Kemudian selanjutnya, mustahadoh apabila sholat dengan duduk dapat menghentikan darahnya, maka boleh sholat dengan duduk. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu dari rukun sholat yaitu berdiri bagi yang mampu. Tetapi bagaimana seorang mustahadoh? Nah, seorang mustahadoh ini ada keringanan tersendiri. Apabila dia meyakini ketika duduk dapat menghambat keluarnya darah, maka dia diperkenankan sholat sambil duduk. Kemudian selanjutnya mustahadoh yang bukan jenis mutahayyirah boleh dan sah. Ada mutahayyirah itu orang yang bingung. Jadi saya ini sebenarnya dalam keadaan haid, seperti itu. Bukan yang kebingungan, dirinya gini. Orang yang mustahadoh itu ada orang yang bisa kebiasaannya, istilahnya dia bisa meyakinkan, oh saya bukan orang yang bingung. Saya ya boleh menjadi imam ya. Jadi orang mustahadoh itu ya hukumnya seperti orang yang suci, wanita suci seperti biasa ya. Jadi boleh menjadi imam, yang penting dia bukan mutahayyirah. Kenapa? Karena mutahayyirah dia posisinya seperti orang yang berhadas besar dan seperti orang yang berhadas kecil. Seperti itu. Kemudian cara sholat bagi orang yang sering mengeluarkan wadi. Nah, yang awal tadi kita membahas tentang darah pada wanita. Ada 3, haid, nifas, sama istihadoh. Kemudian kita membahas tentang cairan yang keluar dari vagina perempuan. Ternyata itu juga ada jenisnya. Ya. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu mani, yang kedua adalah madi, yang ketiga adalah wadi. Nah, apakah itu mani? Mani adalah cairan kental yang keluar dari kemaluan perempuan yang biasanya itu disertai dengan syahwat yang kuat. Ya. Dia biasanya keluarnya memancar dan apabila sudah keluar maka akan terasa lemas. Itu ciri-ciri dari mani. Adapun ulama berbeda pendapat apakah mani itu suci atau najis, maka ini ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Kemudian jika keluar mani maka menyebabkan seorang berhadas besar atau wajib mandi. Kemudian selanjutnya cairan berikutnya yaitu cairan madi. Cairan madi adalah cairan yang keluar sebab adanya syahwat. Tapi syahwatnya ini tidak ada syahwatnya, enggak. Itu biasa diawali dengan madi ini ya. Cairan ini yang lebih keluar sebelum cairan mani biasanya itu. Nah, sebabnya apa? Biasanya karena ada rangsangan atau melihat sesuatu yang menggiurkan gitu ya, yang mengganggu imajinasinya seorang perempuan. Nah, itu nanti yang keluar adalah madi. Nah, hukumnya madi yaitu najis. Jadi kalau misalkan keluar madi ada di celana dalam, maka celana dalamnya harus disucikan atau mengganti celana dalam sebelum melakukan sholat. Kemudian bagaimana cara mensucikan tubuh sang perempuan ya? Yaitu cukup dengan dibersihkan kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian kita boleh melakukan sholat tanpa mandi besar. Kemudian cairan yang ketiga yaitu wadi. Wadi adalah cairan berwarna putih, sedikit kental dan agak keruh. Ya, biasanya keluarnya itu berkelanjutan dengan air kencing. Nah, penyebabnya apa? Biasanya karena sebab capek atau sebab habis mengangkat beban yang berat, itu yang keluar adalah wadi. Nah, ternyata wadi ini jenisnya keluarnya juga ada yang sedikit.
banyak ya, seperti keluarnya air darah istihadah, jadi sedikit ya. Nah, bagaimana jika kita di posisi keluar wadi yang terlalu banyak dan ingin melakukan sholat? Maka ini kita harus dari wadi ini ada dua jenis ya. Kita lihat sumber keluarnya wadi tersebut. Jika wadi ini keluarnya dari dohiril vagina, ya, dohirnya faraj, jadi bagian luar vagina, ya. Bagian yang sebelah mana Ustazah? Keluar vagina itu, keluar vagina adalah vagina yang bagian luar itu adalah yang biasa kita bersihkan ketika kita istinja atau ketika kita setelah buang air kecil kita cebok. Nah, itu area-area dohirul farj, yaitu luar vagina. Adapun kalau batnul vagina, batnul farj atau vagina bagian dalam itu adalah dari arah dohirul farj tadi ya ke dalam sampai kira-kira panjangnya kemaluan laki-laki itu bisa masuk, itu adalah bagian batnul farji ya. Nah, adapun hukum najisnya ini kita lihat dulu. Kalau misalkan kita meyakini cairan wadi itu keluar dari bagian luar vagina atau dohir farji ya, maka itu tidak najis ya. Akan tetapi yang najis yaitu apabila yang keluar dari dalam vagina ya. Adapun cara mensucikannya dan kita ingin melakukan sholat itu seperti kita memperlakukan diri kita seperti orang yang terkena istihadah. Jadi membersihkan kemaluannya, kemudian jika terlalu deras kita bisa menyumbatnya dengan kapas. Kalau tidak terlalu deras tidak masalah, tidak usah disumbat ya. Kemudian bisa memakai panty liner ataupun yang lainnya, baru kita melakukan berwudu, katakan sebagai. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah qodok sholat bagi orang yang sedang haid. Nah, kemarin kita belajar bahwasanya orang yang haid ya tidak wajib mengqodok sholat. Tetapi ada poin-poin tertentu yang mewajibkan seorang perempuan yang haid atau nifas harus mengqodok sholatnya. Yang pertama yaitu ketika kedatangan darah haid setelah masuk waktu sholat, yang mana waktu ini kira-kira bisa digunakan untuk bersuci dan digunakan untuk sholat ya. Tetapi kita belum sholat, maka kita wajib mengkodoknya setelah suci dari haid atau dari nifas. Contohnya, misalkan masuk waktu sholat duhur adalah jam 12. Nah, ternyata kita keluar darah itu jam 12 lebih 10 menit atau lebih 20 menit, maka itu insya Allah cukup nih buat untuk bersuci dan melakukan sholat. Maka ketika kita belum sholat, kita mempunyai hutang ya, dan harus dikodok ketika kedatangan masa suci di akhir waktu sholat. Kalau yang tadi keluar ketika di akhir waktu, sholat yang lamanya kira-kira cukup untuk takbiratul ihram atau lebih, maka baginya mengkodok sholat waktu itu ya. Jadi begini, contohnya kalau misalkan kita mau sholat ya, mengecek dulu kan ya ke vagina itu apakah masih keluar darah atau tidak. Jadi sebelum masuk waktu asar misalkan, kita ngecek ke dalam vagina. Nah, ternyata di jam 12, misalkan masuk sholat asar itu jam 3, ternyata jam 2 lebih 50 misalnya, kita melihat vagina sudah tidak ada darah, ya, tidak ada darah, maka kita meyakini kita sudah selesai masa haidnya. Berarti kan ini masa suci datang sebelum akhir waktu sholat. Nah, kemudian kita melakukan mandi besar dan lain sebagainya, ternyata selesai melakukan mandi besar, kita sudah masuk waktu asar. Nah, maka
kita wajib mengkodok sholat duhur ya, karena masih ada waktu ya, tadi datangnya suci itu kan kita melakukan sholat asar dengan niat sholat ada, ini bukan kodok ya. Yang kodok yang asar, maaf, yang dikodok adalah sholat duhur, yang asar sholat ada. Kemudian dan wajib kodok sholat sebelumnya jika sholat tersebut bisa dijamak dengannya. Nah, di sini ada permasalahan. Apabila kita menemui waktu masa suci ini di waktu sholat yang bisa dijamak, ya, yang bisa dijamak duhur sama asar atau maghrib sama isya. Nah, misalkan di waktu asar kita memeriksa kemaluan kita dan ternyata itu sudah bersih dari darah, maka kita menyimpulkan, oh sekarang kita waktunya sudah suci. Akhirnya mandi besar, kemudian setelah mandi besar ternyata sudah masuk waktu maghrib, ya. Maka kita harus mengkodok sholat asar, ya, dan juga sholat duhur. Kenapa? Karena sholat duhur adalah sholat yang bisa dijamak dengan sholat asar. Okay. Jadi ketika kita maghrib, maaf karena maghrib ini waktunya mudoyak ya, atau waktunya sempit, maka kita lihat kalau misalkan maghrib ini tersisa waktu sedikit, maka yang kita dahulukan adalah sholat adanya dulu, ya, sholat maghrib dulu, baru mengkodok sholat duhur, kemudian disusul dengan sholat asar. Akan tetapi jika sekiranya setelah mandi besar itu waktu maghribnya masih agak sedikit lama, ada waktu yang lama, maka kita kodok dulu sholat duhur, kemudian sholat asar, baru sholat maghrib sebagai sholat ada. Ya, ini juga dilakukan seperti itu, untuk sholat sucinya itu sebelum subuh ya, kemudian kita bersuci dan sholatnya adanya subuh, maka isya sama maghrib ini wajib dikodok. Kenapa? Karena maghrib adalah waktu sholat yang bisa dijamak dengan isya. Kemudian selanjutnya yang harus dikodok yaitu sholat atau kita sebut dengan masa nakok. Masa nakok adalah masa di mana hari di antara dua haid atau dua nifas itu terdapat masa suci, masa tidak keluarnya darah. Misalkan 5 darah keluar darah haid, kemudian 5 hari tidak keluar darah, kemudian keluar lagi 5 hari keluar darah haid, ya, maka bagaimana hukum hari-hari yang tidak keluar darah? Ini ada perbedaan ulama, ya. Ada yang mengatakan yang tidak keluarnya darah ini adalah masa-masa haid. Nah, kalau dikatakan masa-masa haid, maka seorang yang mengalami haid ini tidak wajib mengkodok sholatnya apabila dia tinggalkan. Ya, tidak wajib. Kenapa? Karena dia masuk masa haid. Nah, kaul ini ya, perkataan ini dikatakan dengan kaul yang kedua. Apabila masa 5 hari yang tadi ya tidak keluar darah, maka ketika masa suci tadi ya, ketika tidak keluar darah, kita tidak melakukan sholat, maka kita wajib atau qaul talfik ya. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, adapun kaul yang dipat yang masa nakok ya, itu disebut dengan mas. Namun setelah ditunggu ternyata darah tersebut